Perkenalkan, aku Nazwa Aulia Putri dengan NIM 231501110. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Aprilia Siombing dengan NIM 231501101. Perkenalkan, saya Jesse Simanjuntak dengan NIM 231501080. Perkenalkan, nama aku Gabriela Natali Siombing dengan NIM 231501075. Saya Imran Adam Rosli dengan NIM 231501113. Di sini aku akan menjelaskan tentang definisi dan sejarah Bifidobacterium. Bifidobacterium adalah Actinobacterium probiotik anaerobik gram positif yang tidak membentuk spora dan pada umumnya ditemukan di usus bayi dan daerah rahim ibu hamil. Kemudian, seperti semua probiotik, Bifidobacteria memberikan manfaat kesehatan pada inangnya bila diberikan dalam jumlah yang cukup, menunjukkan efek probiotik multifaset. Contohnya termasuk Bifidum, Bifrev, dan Longum. Strain Bifidobacterium yang umum digunakan untuk mencegah dan mengobati gangguan pencernaan serta termasuk hal yang bisa mencegah infeksi usus dan kanker. Kemudian Bifidobacterium ini ditemukan oleh Henry Tessier pada tahun 1900 dari kotoran bayi yang baru lahir. Tessier menyebut sel batang gram positif melengkung dan bercabang dua belah berbentuk X dan Y. Saya akan menjelaskan tentang struktur Bifidobacterium. Yang pertama, Bifidobacterium adolescentis berbentuk batang atau pendek bercabang. Salah satu cabangnya lebih panjang dari yang lain, memberikan penampilan seperti huruf Y atau V. Yang kedua, permukaan sel Bifidobacterium adolescentis dilapisi oleh lapisan glikoprotein yang melindungi bakteri dari kerusakan mekanis dan serangan patogen. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan. Keempat, beberapa strain Bifidobacterium adolescentis dapat memiliki flagella di permukaan selnya yang digunakan untuk pergerakan bakteri. Dan yang kelima, memiliki fimbre atau pilus yang muncul di permukaan sel yang berperan dalam melekat pada sel epitel di saluran pencernaan dan memfasilitasi interaksi antara bakteri dengan sel inang. Di sini saya akan menerangkan mengenai habitat dari bakteri Bifidobacterium adolescentis serta fisiologinya. Bakteri Bifidobacterium adolescentis adalah salah satu jenis bakteri probiotik yang terdapat di dalam saluran pencernaan manusia. Habitat utama dari bakteri ini umumnya berada di usus besar dan mencerna serat yang terdapat dalam makanan yang kita konsumsi. Bakteri ini dapat dijumpai dari bayi hingga dewasa, tapi jumlahnya akan berkurang seiring bertambahnya usia. Berikutnya, untuk fisiologi bakteri tersebut memiliki beberapa karakteristik, yang dimana bakteri ini merupakan anaerob fakultatif, artinya dapat tumbuh baik dalam keadaan oksigen maupun tanpa oksigen. Bakteri ini memproduksi asam laktat dan asetat sebagai produk metabolismenya. Kedua senyawa ini dapat menurunkan pH di usus besar dan meningkatkan keasaman yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan mikrobial yang sehat di dalam saluran pencernaan. Bakteri ini juga dapat memecah gula laktosa menjadi asam laktat, sehingga dapat membantu mengurangi jumlah bakteri berbahaya lainnya seperti E. coli dan Salmonella. Bakteri ini juga dapat mencerna selulosa dan serat yang terdapat dalam makanan yang sering kita konsumsi. Dengan demikian, bakteri ini dapat membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dan memperbaiki fungsi sistem pencernaan kita. Bakteri ini juga memiliki kemampuan untuk membantu menyeimbangkan sistem imunitas tubuh manusia. Bakteri ini dapat merangsang produksi imunoglobulin A yang merupakan salah satu komponen protein yang penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Manfaat dari bakteri Bifidobacterium adolescentis yaitu yang pertama, produksi vitamin B kompleks, vitamin K, dan asam nikotinat. Yang kedua, mengatur sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, membantu penyerapan pencernaan dengan memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, yaitu bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Yang keempat, mengurangi kadar kolesterol darah. Yang kelima, mencegah sembelit dan diare. Yang keenam, mengatur lingkungan usus dengan mengontrol proliferasi bakteri berbahaya dan mengurangi zat beracun. Yang ketujuh, membantu pengaturan diet bagi sebagian manusia yang menderita kondisi liver tertentu. Yang kedelapan, mencegah bakteri yang mengubah nitrat menjadi nitrit yang merupakan penyebab kanker. Selanjutnya, ada juga beberapa efek samping yang dapat terjadi pada individu tertentu, yaitu gangguan pencernaan awal, di mana ketika seseorang pertama kali mengkonsumsi Bifidobacterium adolescentis, beberapa individu mungkin mengalami gangguan pencernaan awal seperti perut kembung, diare, ataupun gangguan pencernaan ringan lainnya. Namun, gejala ini cenderung hilang dengan sendirinya
setelah beberapa hari ataupun beberapa minggu. Efek samping lainnya yaitu alergi atau hipersensitivitas yang meskipun jarang terjadi, namun beberapa individu dapat mengalami reaksi alergi atau hipersensitivitas terhadap Bifidobacterium adolescentis. Alergi ini dapat menyebabkan gejala seperti gatal-gatal, ruam kulit, atau reaksi alergi lainnya. Akan menjelaskan tentang cara menginfeksi Bifidobacterium adolescentis dalam laboratorium. Biasanya dilakukan dengan beberapa langkah berikut. Yang pertamanya, pemilihan media. Pilih media pertumbuhan yang sesuai untuk Bifidobacterium adolescentis. Media yang mengandung karbohidrat fermentable seperti laktosa atau glukosa sering digunakan. Yang keduanya, persiapan inokulum. Inokulum merupakan kultur awal dari bakteri yang akan ditanamkan. Anda dapat memulainya dengan mengambil sampel dari kultur sebelumnya atau dengan membeli kultur yang sudah ada. Yang ketiganya, inkubasi. Kultur bakteri Bifidobacterium adolescentis ditanamkan dalam media yang sesuai dan diinkubasi pada suhu yang tepat. Bifidobacterium biasanya tumbuh dengan baik pada suhu sekitar 37 degree Celsius di kondisi anaerobik tanpa oksigen.